Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Saya harap semuanya baik-baik saja. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Khairul Rahmatullah dengan nomor induk mahasiswa 2005 106079. Saya dari Prodi Pendidikan Jasmani kelas B Universitas Mula Warman. Jadi di sini saya akan membahas tentang gizi pada remaja. Untuk lebih jelasnya kita lanjut ke videonya. Oke. Masa remaja adalah fase perkembangan kehidupan pada manusia dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa yang ditandai dengan beberapa perubahan atau perkembangan seperti perubahan fisik, mental, emosional, serta sosial. Perubahan fisik dipengaruhi oleh hormon, antara lain hormon testosteron pada pria yang ditandai dengan mimpi basah. Selanjutnya ada hormon estrogen dan progesteron pada wanita yang ditandai dengan menstruasi. Remaja juga diidentifikasikan dengan kondisi psikologis di mana cenderung berani mengambil risiko, menyukai tantangan, dan memiliki keinginan yang sangat besar terhadap sesuatu. Remaja juga dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, remaja awal pada usia 10-14 tahun, remaja pertengahan 15-16 tahun, dan remaja akhir pada usia 17-20 tahun. Yaitu permasalahan gizi pada remaja. Ini juga sering dialami pada beberapa remaja, walaupun tidak semua. Yang pertama yaitu adalah anemia. Anemia ini adalah di mana kondisi tubuh kekurangan sel darah merah yang fungsinya itu untuk menyebarkan oksigen ke seluruh tubuh. Penyebab dari anemia itu sendiri akibatnya adalah kekurangan zat besi pada tubuh. Untuk memenuhi zat besi pada tubuh antara lain dengan memakan makanan daging seperti daging merah, telur, dan kacang-kacangan. Kesalahan yang kedua pada gizi remaja adalah kekurangan gizi yang terjadi biasa khususnya pada wanita yang melakukan diet-diet yang tidak dikonsultasikan pada dokter terkait. Selanjutnya yang ketiga yaitu adalah perilaku dan pola makan yang tidak teratur, seperti makanan-makanan yang cepat saji, yang penuh lemak dan minyak, dan kurangnya serat. Selanjutnya itu adalah obesitas, di mana obesitas ini adalah keadaan berat badan yang berlebih. Jadi itu beberapa permasalahan gizi yang sering terjadi pada anak-anak remaja. Selanjutnya itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi gizi pada remaja. Faktor yang pertama adalah kebiasaan makanan dan kesukaan pada memilih-milih makanan tertentu. Jadi usahakan pada masa remaja ini kita kurang-kurangin makanan yang tinggi lemak dan usahakan makan makanan yang tinggi serat. Jadi seperti itu. Yang kedua adalah faktor pendidikan dan pengetahuan. Pada masa remaja ini perlu pengetahuan tentang gizi yang dibutuhkannya, karena sangat penting untuk memenuhi kebutuhan gizi agar remaja itu bisa sehat. Yang selanjutnya adalah faktor jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini khususnya pada pria yang lebih sering bekerja daripada perempuan. Jadi kebutuhannya lebih daripada jenis kelamin perempuan. Selanjutnya adalah sosial ekonomi. Jadi apabila sosial ekonominya tinggi, maka akan mudah mendapatkan gizi yang dibutuhkannya. Sebaliknya, apabila sosial ekonominya rendah, mungkin agak sulit untuk memenuhi beberapa macam gizi yang dibutuhkan pada tubuh. Jadi bagaimana sih untuk mengetahui status gizi kita? Apakah kita ini kurus, normal, gemuk, atau obesitas, atau kekurangan gizi? Nah, jadi kita di sini akan menghitung penilaian status gizi pada kita. Bisa dilihat dengan perhitungan indeks massa tubuh. Mari kita coba contohnya. Di sini kita akan mencoba menghitung indeks massa tubuh. Contohnya adalah diketahui bahwa berat badan 58 kg dan tinggi badan 169 cm. Nah, di sini kita ubah tinggi badan 169 jadi 1,69. Di sini 58 kita bagi dengan 1,69 kuadrat. Nah, selanjutnya 58 dibagi 2,8561 hasilnya 20,307. Nah, 20,307 ini termasuk normal atau ideal, bisa dilihat dari tabel berikut ini. Nah, selanjutnya yaitu adalah kebutuhan gizi pada remaja. Nah, kebutuhan gizi yang
pada remaja antara lain yaitu adalah energi. Nah, energi ini bisa kita dapat dari karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, karbohidrat itu sendiri kita bisa dapat dari mie, jagung, nasi, roti, dan umbi-umbian. Selanjutnya yaitu adalah protein. Nah, protein ini terbagi menjadi dua, ada protein nabati dan hewani. Untuk protein nabati kita bisa dapat dari tahu dan tempe, dan sedangkan untuk protein hewani kita bisa dapat dari daging, telur, dan susu. Selanjutnya yaitu lemak. Lemak bisa kita dapat dari minyak, mentega, dan margarin. Nah, sekarang yang terakhir yaitu tips untuk hidup sehat. Tips untuk hidup sehat yang pertama yaitu adalah makan makanan yang tinggi serat. Nah, makanan yang tinggi serat ini seperti kacang-kacangan, buah-buahan, sayuran, jagung, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya yaitu adalah aktivitas fisik diperbanyak seperti berolahraga, antara lain berlari, jogging, berenang, bersepeda, senam, dan masih banyak yang lainnya, banyak pilihannya. Jadi selanjutnya yaitu adalah perbanyak minum air mineral. Nah, di sini dianjurkan minum air mineral antara lain 8 gelas per harinya atau 2 liter. Nah, selanjutnya itu adalah hindari makanan yang tinggi lemak, khususnya lemak jenuh seperti goreng-gorengan dan makanan cepat saji, biasanya banyak itu. Selanjutnya adalah berpikir positif dan optimis. Jadi kita harus ubah pola pikir kita untuk berpikir positif dan optimis untuk meraih cita-cita yang kita inginkan. Selanjutnya itu adalah usahakan sarapan di pagi hari. Jadi sarapan di pagi hari ini sangat penting untuk memenuhi energi kita untuk melakukan aktivitas. Selanjutnya itu adalah menjaga berat badan ideal. Nah, untuk mengetahui berat badan ideal seperti yang kita lakukan tadi, untuk menghitung indeks massa tubuh kita. Jadi apakah kita ini gemuk, jadi kita harus kurangin, jadi kita harus perbanyak aktivitas fisik. Nah, apabila kita kekurangan gizi, jadi kita perbanyak makan makanan yang dapat menambah berat badan kita. Selanjutnya itu adalah ubah kebiasaan buruk kita seperti merokok, begadang, berpikir negatif, meminum minuman keras. Jadi kita ubah menjadi kegiatan-kegiatan yang positif. Selanjutnya itu adalah kontrol pola tidur. Nah, kontrol pola tidur ini kita usahakan kurang-kurangi begadang. Jadi usahakan sehari itu tidur 8 jam. Selanjutnya yaitu adalah aktif dalam kegiatan positif. Jadi kita perbanyak aktif dalam kegiatan positif sehingga kegiatan-kegiatan negatif kita dapat menghilangkan kebiasaan tersebut. Jadi itu. Nah, tadi itu sedikit penjelasan tentang gizi pada remaja. Apabila ada kekurangan atau ada yang ingin ditambahkan bisa tulis di komentar. Selanjutnya saya akhiri. Apabila ada kurang atau salah khilaf mohon dimaafkan. Kita bertemu di lain kesempatan. Tetap sehat selalu. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Terima kasih.